Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, pada pertemuan kali ini kita coba lanjutkan kuliah kita berkaitan dengan nutrisi pada tumbuhan. Dan pada kali ini kita akan sama-sama berbagi membahas salah satu nutrisi yang penting yaitu mangan dan seng, tapi sengnya kemungkinan kita geser di pertemuan selanjutnya. Oke, mangan ya. Mangan opo, mangan mendoan ya. Mangan ini mangan harusnya ya. Manganis. Emang jenenge ya kayak gitu gimana lagi. Ya, mangan simbolnya Mn, dia adalah kelompok dari mineral-mineral yang tergolong dalam kelompok logam ya, bersama dengan kalsium, magnesium, kalium dan lain sebagainya, dia adalah kelompok logam. Di tanah dia ditemukan dalam bentuk batuan, misalnya pirolusit, ini mengandung mangan oksida, ini gambarnya yang di sebelah kanan ya. Dia mengandung mangan oksida, kemudian ada manganit, ini mangan hidroksida, salah satu penyusunnya. Tentu di sana ada mineral yang lain dan ada rhodochrosite. Ya, rhodo itu artinya merah. Nah, kalau begitu kita sudah bisa menduga yang warna merah ini karena dia mengandung mangan yang bentuknya adalah mangan karbonat. Nah, oke, itu bentuk-bentuk mangan yang ada di tanah. Oke, dalam batuan ya, kalau kita menemukan yang seperti ini, yang kelihatan seperti arang ini ya, kemungkinan besar dia mengandung mangan. Konsentrasinya di kerak bumi itu sekitar 1000 ppm ya, secara umum atau rata-rata itu kurang lebih di kerak bumi atau di permukaan bumi ini itu sekitar 1000 ppm. Mangan itu nah di kerak bumi di bawah ya. Nah, sekarang kalau di tanah itu konsentrasinya bervariasi antara 20 sampai 3000 ppm. Konsentrasi kritis mangan pada tanaman ya itu bervariasi juga tergantung pada jenis tanamannya, kemudian kondisi fisiologis, kondisi lingkungan dan sebagainya, tapi kurang lebih dihitung itu sekitar 10 sampai 20 ppm pada berat basah berat kering daun. Jadi kalau suatu saat nanti kita ingin mengetahui apakah tanaman ini kekurangan mangan atau kita duga sebagai tanaman yang kekurangan mineral mangan ini, kita bisa mengambil daunnya, kemudian kita ekstrak ya, kita spektrofotometri. Kalau misalnya konsentrasinya di luar dari 10 sampai 20 ini atau kurang dari 10 kalau defisiensi ya, atau kalau kelebihan lebih dari 20, itu nanti menunjukkan bahwa tanaman tersebut kekurangan atau kelebihan mangan. Diserap oleh tanaman itu dalam bentuk ion, dan yang diserap tadi ion itu wujudnya adalah mangan dengan dua muatan positif ya, Mn12. Prosesnya dari akar itu diserap, karena kita tahu bahwa penyerapan mineral itu ada berbagai macam cara, ada aliran massa, ada difusi, ya kan, ada osmosis dan sebagainya. Kalau yang ini mangan ini diserap itu melalui difusi terfasilitasi, yaitu proses difusi atau masuknya atau berpindahnya zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, tapi melalui fasilitasi. Artinya penyerapan mangan yang terjadi di akar itu melalui channel-channel protein tertentu yang ada di membran plasma rambut-rambut akar. Nah, ini nanti dia diserap dan masuk ke dalam xilem. Oke, mangan itu relatif immobile ya. Seperti kita tahu nanti kalau suatu unsur itu sifatnya immobile, maka gejala defisiensinya bisa kita amati kecenderungannya pada tanaman atau pada daun yang muda. Karena kalau immobile berarti di daun yang tua untuk dipindahkan ke yang muda itu tidak semudah yang mobile. Kalau mobile, karena prioritas tanaman itu adalah untuk menghidupi daun yang muda, maka daun yang tua biasanya digugurkan, ya kan, atau dibongkar nutrisinya dipindahkan ke yang muda. Tapi karena ini immobile,
tidak mudah untuk berpindah, maka gejala defisiensinya terletak di daun yang muda. Karena yang sudah di daun tua itu sulit untuk dibongkar. Itu jarang atau sedikit ditranslokasikan melalui floem, ya. Dan biasanya dia memilih untuk ditranslokasikan ke meristem atau di organ-organ yang lunak. Ya, meristem ini misalnya di pucuk, ya, pucuk akar, pucuk batang, atau mungkin daun yang masih dalam proses pertumbuhan, ya kan, bagian-bagian yang sel yang belum berdiferensiasi, sel muda yang meristematik. Oke, faktor yang mempengaruhi ketersediaan mangan di tanah. Ya, yang pertama adalah pH. Jika pada pH tanah itu tinggi pH-nya, maka akan mengurangi ketersediaan dari mangan. pH-nya tinggi, basah gitu ya, 6, 7, 8, 9 ke atas sampai 14, itu semakin tinggi pH-nya maka mangan sulit didapatkan oleh tanaman. Nah, ini penting ya. Makanya kalau sebenarnya ahli pertanian seperti kalian itu alat utama kalau kelelahan yang harus dipunyai itu adalah pH meter ya. Sebelum menentukan ini kurang apa, ini kurang itu ya kan, tanah ini seperti ini, tanah itu seperti itu, cek dulu pH-nya. Tancepin pH, bagaimana pH-nya. Ya, karena pH ini sangat signifikan dalam proses penyerapan unsur hara. pH tinggi, maka mangan yang tersedia itu rendah. Sedangkan kalau pH-nya rendah, itu malah meningkatkan ketersediaan mangan. Jadi kalau pH rendah ya 5, 4 gitu, itu meningkatkan ketersediaan mangan. Bahkan itu kalau misalnya pH-nya rendah, maka mangan itu akan terus diserap oleh si tanaman sampai akhirnya menyebabkan tanaman itu keracunan si mangan dalam pH yang rendah. Makanya tanaman sih optimalnya di pH yang mendekati netral, yaitu pH 6 sampai pH 7. Itu yang bagus untuk tanaman. Beberapa bisa hidup di pH 5,5, 5,7. pH 6 sangat bagus untuk tanaman. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi ketersediaan dari mangan adalah bahan organik, ya. Bahan organik yang banyak di sekitar rizosfer dari akar tanaman itu akan mengikat si mangan sehingga mangan tidak bisa diserap ya. Jadi kalau misalnya banyak serasa, banyak kompos ya di tanah itu, maka biasanya mangan akan terikat kuat pada bahan organik tersebut dan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Bagaimana cara memanfaatkannya? Menunggu terjadinya proses dekomposisi. Kalau sudah terdegradasi, terdekomposisi, sudah jadi tanah baru bisa tersedia. Oleh karena itu tidak bagus juga memupuk berlebihan dengan pupuk organik atau pupuk kandang, pupuk kompos, ya. Itu karena salah satunya bisa menyebabkan kekurangan mangan. Pupuk yang optimal sajalah ya, nggak terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi adalah kelembaban tanah, ya. Kalau kelembaban tanah ini ya, dalam ini under short term waterlogged condition atau dalam kondisi tanah yang waterlogged, yang terendam, yang basah, yang menggenang, digenangi oleh air, itu tapi singkat, itu ketersediaan mangan untuk tanaman itu eh, tidak jadi menyebabkan defisiensi. Jadi kenapa? Karena Mn12 itu akan direduksi menjadi Mn plus yang muatan tadinya 2 positif ini menjadi 1 positif. Nah, ini jadi tidak tersedia. Bayangkan hanya beda 1 elektron ya. Kekurangan 1 proton ini ya, plus muatan plus 1 itu dia menjadi tidak tersedia oleh tanaman. Tapi, nah ini kalau misalnya tergenangnya tanah itu berlangsung lama, maka mangannya malah menjadi tersedia, ya, menjadi lebih banyak, ya. Bagaimana kok bisa ya? Coba nanti cari referensinya. Nah, saat tanah sudah kering, maka ketersediaan
tanaman itu akan berubah ya. Beberapa yang Mn plus ini yang tidak tersedia oleh tanaman maka akan dioksidasi menjadi Mn2 plus yang menjadi tersedia oleh tanaman. Bahkan beberapa itu yang Mn2 plus itu dioksidasi lagi menjadi Mn4 plus yang itu juga tidak tersedia oleh tanaman. Ketika tanah dalam proses transisi, maksudnya perpindahan dari tergenang ini ya, terbanjiri tergenang menjadi ke tanah yang normal dengan kelembaban yang normal, akan ada ekses sementara ya. Jadi mangannya jadi banyak, tetapi sementara memberikan peluang untuk terjadinya toksisitas atau keracunan pada tanaman, khususnya jika kondisi yang lain itu mendukung untuk tersedianya kelebihan Mn2 plus ini ya. Jadi kalau di ini dicoba diulang lagi, dalam kondisi tergenang singkat maka Mn2 plus akan menjadi Mn plus sehingga ketersediaan mangan berkurang. Tapi kalau lama itu akan malah bertambah Mn-nya ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena nanti ketika tanah kering, mulai kering ya, ke Mn-nya akan tersedia lebih banyak. Mn plus akan berubah menjadi Mn2 plus, bahkan yang lain Mn2 plus ini ya akan dioksidasi menjadi Mn4 plus ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Itu akan menyebabkan toksisitas. Jadi, kalau lahan tergenangnya lama maka harus dikeringkan terlebih dahulu. Oke. Yang keempat adalah keseimbangan antara mangan dengan besi. Tanah yang mengandung besi yang tinggi atau pemupukan besi yang berlebihan akan menyebabkan ketersediaan mangan itu berkurang. Nah, ini artinya antagonis antara Fe dengan Mn. Fe-nya semakin tinggi, Mn-nya akan semakin kalah. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau Mn-nya tinggi maka Fe-nya juga akan kalah. Ya. Nah, artinya tidak boleh memupuk besi secara berlebihan jika kita khawatir akan ketersediaan mangan di tanah. Ini antagonis ya. Jadi Fe dengan Mn itu nggak bisa harus seimbang, nggak boleh Fe-nya tinggi. Kalau Fe-nya tinggi maka akan mengalahkan mangan, gitu. Faktor yang lain adalah mangan dengan molibdenum. Keseimbangan mangan dengan molibdenum. Konsentrasi mangan itu tereduksi atau berkurang menjadi setengah jika ada pemupukan menggunakan molibdenum. Ya, jadi kalau misalnya ada mangan tersedia dalam jumlah misalnya 10 poin gitu, maka dengan pemupukan molibdenum maka mangannya yang tersedia menjadi setengahnya, yaitu menjadi 5, ibaratnya begitu. Ini berarti dia juga bermusuhan atau antagonis juga dengan molibdenum. Keseimbangan mangan dengan silika ya atau silikon. Penelitian menunjukkan bahwa pemupukan silikon itu dapat mengubah distribusi mangan di jaringan daun ya. Ya, ini untuk makanya ini juga antagonis, artinya nanti kalau kelebihan mangan bisa ditambah tadi ya dengan macam-macam misalnya Si, Fe, E dan Mo tadi ya. Ini di sini dibilang sebagai cara untuk menurunkan kemungkinan keracunan Mn dari kelebihan Mn yang diambil oleh tanaman ya. Jadi salah satunya meningkatkan ketersediaan Si, itu akan menurunkan penyerapan Mn. N-stress atau nitrogen stress. Ini jika pupuk nitrogennya yang tersedia rendah, maka vigor tanaman akan turun ya. Kalau berlanjut maka atau dalam ini yang tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu si tanaman itu stres terhadap nitrogen, maka akan gagal untuk mendapatkan tidak hanya mangan sebenarnya, nutrisi-nutrisi yang lain juga. Dan mangan juga bisa
terdampak ya, pengangkutan mangan bisa terdampak karena kondisi seperti ini. Ini sebenarnya secara umum ya. Jadi kalau tanaman stres Mn, stres N nitrogen, maka tanaman itu menjadi lemah ya, vigornya nggak kuat sehingga penyerapan unsur haranya menjadi terhambat. Mangan salah satunya. Keseimbangan Mn dengan S atau sulfur. Sulfur itu ini sinergis ya. Jadi kalau sulfurnya itu berturun, maka konten mangannya juga turun. Ini yang sinergis. Jadi dia sahabatan dengan S. Mn dengan keseimbangan anion atau unsur hara yang bermuatan negatif. Pemupukan yang besar yang berlebihan dengan mineral seperti Cl, N nitrat ya, dan sulfat dapat meningkatkan penyerapan Mn ya. Kemudian ini sudah jelas menurut saya ya, kalau pupuk jadi dia Mn-nya itu tadi bermusuhan dengan SiMe dan SiMe, Mo dan Fe. Nah, ini bersahabatan dia dengan anion-anionnya nitrat, sulfat ya tadi S ya, sama ion klorida ini ya, klor ya. Yang faktor yang lainnya adalah fisiologi jadi dari tanaman. Jadi kondisi tubuh tanaman ya, status hormon, homeostasis, usia itu menentukan besar sedikitnya kecukupan mangan bagi tanaman tersebut. Yang terakhir adalah aktivitas mikroba di tanah. Semakin aktif mikroba, maka akan semakin banyak mangan yang tersedia untuk tanaman. Ini penting, artinya kita harus memupuk dengan pupuk biologi ya, semacam mungkin trichoderma ya kan, atau yang lain sebagainya, mycorrhiza, rhizobium dan kawan-kawan. Ini contoh pupuk yang mengandung Mn dengan konsentrasinya mangan oksida itu sekitar 40 sampai hampir 70%. Mangan sulfat itu 26-28%, mangan klorida itu 17%. Ini sintetik kelat ya, Mn EDTA, Mn yang diikatkan dengan EDTA etilamin. Nah, lupa saya. Itu sekitar 5 sampai 12%. Fungsi mangan dalam proses metabolisme tumbuhan. Mangan seperti kita ketahui tadi diserap dalam bentuk Mn12 dan ditranslokasikan sebagai kation divalen tadi Mn12 ya, di xilem. Mangan ini dapat digantikan fungsinya oleh Mg. Mg juga 12. Jadi kalau misalnya kurang Mn, ada Mg, maka Mg bisa menggantikan Mn. Pengangkutannya melalui xilem. Ini juga penting, mangan berperan juga untuk proses fotosintesis. Misalnya pada reaksi Hill, itu reaksi terang ya. Reaksi terang di fotosistem 1, itu juga membutuhkan mangan. Atau dalam proses rantai transfer elektron, itu juga membutuhkan mangan. Ya, rantai transfer elektron juga membutuhkan mangan. Di fotosintesis, tapi ini rantai transfer elektron di fotosintesis. Oke, fungsi yang lain adalah mangan itu sebagai penyusun berbagai macam enzim. Contohnya adalah superoksida dismutase. Ini adalah enzim yang dipakai oleh tumbuhan untuk bereaksi terhadap radikal bebas ya, atau kondisi stres ya, kondisi stres. Nah, terutama stres oksigen radikal ini, radikal bebas ini, maka butuh enzim ini, dan enzim ini itu butuh ketersediaan Mn. Adalah enzim yang mengandung Mn, sekitar 90% tersedia di kloroplas. Meningkatkan resistensi terhadap radikal oksigen. Ini
ROS ya, radikal oksigen spesies tadi ya. Jadi dia butuh Mn enzim ini. Kalau tanaman kita nggak mau stres, maka salah satunya Mn-nya harus dipenuhi. Defisiensi, tanda-tanda defisiensi pada tanaman. Tanah aluvial ya, itu tanah aluvial itu apa? Tanah aluvial itu tanah endapan ya, yang biasanya terdapat di pinggir-pinggir sungai gitu ya, yang berpasir gitu ya. Tanah aluvial, tanah lempung dan tanah mars. Mars itu apa? Tanah apa? Tanah yang rawa-rawa gitu ya, tergenang oleh air. Itu yang dimana dia aslinya adalah dari material-material yang bersifat mengandung kalsium atau kalkareus ini ya, adalah uh, prone atau punya kecenderungan untuk terjadinya defisiensi mangan untuk tanaman pertanian. Jadi kalau kalian nanam di pinggir sungai yang tanahnya adalah tanah endapan itu ya, terbawa oleh aliran air, kemudian di situ ada tanah yang mengendap, atau di tanah yang berlempung atau di tanah yang rawa, maka kecenderungannya akan kekurangan Mn. Tanah yang kalkareus tadi yang dia drainasenya jelek itu biasanya akan banyak mengandung, ini tanah gambut mungkin lah ya, mengandung bahan organik yang tinggi. Nah, bahan organik yang tinggi tadi kita ketahui bahwa Mn itu terikat oleh bahan organik sehingga akan menyebabkan defisiensi pada tanaman. Ya, ini tanah gambut itu biasanya kekurangan Mn. Tanda defisiensi yang lain adalah itu bisa dideteksi pada daun-daun yang muda. Seperti kita ketahui karena Mn ini dia sifatnya immobile, maka biasanya yang terdampak adalah daun yang muda. Ya, kenapa daun yang muda kok nggak daun yang tua? Karena daun yang tua sudah misalnya di tanah itu ada Mn, sudah habis dipakai untuk memproduksi daun yang tua, maka daun yang muda sudah kehabisan Mn, maka dia akan kelihatan di situ. Dia tidak bisa membongkar dari atau sulit membongkar dari daun yang tua karena sifatnya yang immobile. Ya. Yang akan berakibat pada disorganisasi lamela pada kloroplas. Kadang-kadang defisiensi Mn itu confuse, dia membingungkan, jadi kayak salah deteksi, salah diagnosis gitu dengan kekurangan besi dan magnesium. Karena magnesium bisa menggantikan Mn, makanya kekurangan Mn dengan kekurangan magnesium itu tanda tanyanya relatif sama, dan juga besi tadi. Ya, ini membingungkan, makanya harus diuji sebenarnya kalau kita ini, atau amannya sih pupuk saja dengan 3 pupuk ini ya sekalian gitu, tiga-tiganya. Sebagai tambahan, defisiensi Mn itu berakibat pada intercostal chlorosis ya, pada pada daun-daun yang muda di dikotil, tanaman dikotil, dan akan muncul atau terlihat greenish gray spot atau bintik-bintik abu-abu kehijau-hijauan pada dasar daun pada tanaman sereal ya, bangsanya padi, gandum dan sebagainya. Itu akan wujud ada bintik-bintik abu-abu kehijauan gitu. Produksi dari berat kering melalui fotosintesis dan klorofil itu tercatat akan berakibat ya, maksudnya dia secara jelas itu kelihatan ketika ada defisiensi Mn, tapi respirasinya tidak terpengaruh ya, jadi dia tetap berrespirasi dengan normal, cuma memang tadi hasil produksi berat kering melalui fotosintesnya itu berkurang. Jadi ini ibaratnya ke anak kecil itu yang
kurus gitu ya. Jadi dia tetap bisa bermain, berlari gitu kan, tidak ngefek apa-apa, tapi badannya kurus gitu ya. Oke. Mangan, defisiensi mangan akan membuat tanaman menjadi lebih susceptible atau lebih mudah terdampak freezing temperatur atau temperatur di dingin. Ini mungkin bukan di tempat kita, ini di tempat sana yang 4 musim ya, ada musim salju begitu ya, atau musim es gitu, maka kekurangan mangan itu akan menyebabkan tanaman menjadi gampang terdampak, gampang mati gitu lah ibaratnya. Defisiensi Ca dan Mg itu distimulasi dengan defisiensi Mn. Jadi kalau sudah kurang Mn, maka kecenderungannya dia akan kekurangan Ca dan Mg selanjutnya. Ya, ini contoh dari tanaman atau daun yang kekurangan Mn. Tung oil ya, namanya tung oil ini apa ya? Jadi kita lihat di sini daun-daunnya itu terjadi kuning-kuning di antara ini ya, interkostal ini, rong interkostal ini ya. Ada juga yang di pinggir, kalau masih belum kelihatan itu belum begitu parah, itu kelihatannya di pinggir begini. Ini pada soka ya, atau iksora. Nah, bunga soka itu kalau daunnya kuning seperti ini juga tanda kekurangan Mn. Ini pada, nah ini bukan iksora ya, ini apa ya? Lupa saya. Ini bukan iksora ini. Ini tanda daun yang normal dengan daun yang terkena atau kekurangan defisiensi Mn. Ini pada rumput-rumputan. Nah, seperti ini. Gray spot, greenish gray spotnya itu nggak kelihatan ya. Nah, ini pada kacang-kacangan ya, kalau nggak salah daun trifoliate begini. Ini juga kekurangan Mn. High response crop yang responsif terhadap kekurangan Mn ini, artinya kalau tanaman tersebut itu kekurangan Mn, maka akan jelas kelihatan, mudah sekali kelihatan, terdampak langsung kelihatan gitu ya, sensitif gitu ya. Ya, itu adalah alfalfa, beets, ya tanaman beets itu ya, gula beet, cauliflower, ini bunga kubis itu bunga kol, citrus itu jeruk, cotton kapas ya, large seeded legume, legum yang besar-besar ya, misalnya petai itu mungkin ya. Kemudian lettuce, lettuce itu selada, onion itu bawang bombay, potatoes kentang, small grain ini mungkin bangsanya padi lah ya, rumput-rumputan yang menghasilkan itu ya, sorghum ya kan, padi gitu kan, soybean, kedelai, spinach itu semacam chaisin gitu ya. Kemudian sweet corn atau jagung manis dan tembakau. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk pertemuan kuliah kali ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan ZN ya, atau Seng. Bagaimana peran dari Seng untuk tanaman. Tapi sementara saya sudahi dulu berkaitan dengan nutrisi MN. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.